Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang rekan-rekan semua, sahabat Panaya Center. Kembali lagi bersama saya Herani Suryotami. Terima kasih untuk rekan-rekan sahabat Panaya Center yang sudah hadir pada live Instagram kita pada siang hari ini, persembahan dari Rumah Sakit Kusmata Panaya Center. Nah, seperti judulnya nih, teman-teman udah pada tahu kan kalau hari ini kita ada Instagram talk show bersama dokter subspesialis kita terkait tentang bagaimana mengenali dan mengatasi katarak pada anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Dokter Marji, spesialis mata. Beliau merupakan salah satu dokter subspesialis katarak di Rumah Sakit Kusmata Panaya Center, sekaligus salah satu komisaris di Rumah Sakit Kusmata Panaya Center juga. Jadi kita harus deg-degan nih, karena harus hati-hati nih ngobrolnya, bisa gaji loh teman-teman. Nah, sebelum kita mengajak Dokter Francis untuk ngobrol bersama, nah Rani mau menginformasikan dulu nih. Kalau ada yang tanya, silahkan nanti di DM di Instagram Center setelah ini atau nanti di comment section. Nanti salah satu akan kita balas untuk menjawab semua keinginan dan teman-teman terkait katarak pada anak. Nah, sebelum masuk ke talk show kita, ini ada sedikit ulasan yang mau Rani bahas bersama, biar teman-teman ada sedikit gambaran nih tentang katarak. Mungkin walaupun katarak itu sudah nggak umum lagi ya diketahui oleh masyarakat, katarak adalah penyebab utama kebutaan loh di dunia. Setiap tahun 7 juta jiwa itu menjadi buta. Setiap 5 detik satu orang menjadi buta. Setiap menit satu anak menjadi buta dan penyebabnya adalah katarak. Nah, lebih dari 50% kebutaan di Indonesia itu disebabkan oleh katarak. Padahal katarak itu bisa disembuhkan melalui operasi lagi dengan waktu tunggu yang singkat, tindakan invasif dan juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi masyarakat masih takut loh teman-teman melakukan operasi katarak. Nah, American Academy of Ophthalmology sama seperti pada dewasa nih, katarak pada anak juga bisa menyerang satu atau dua mata. Nah, bercampur pada lensa itu terkadang bisa membesar dan semakin berkembang sehingga mengakibatkan penglihatan anak kian terpengaruh. Nah, selain penglihatan buruk, katarak juga dapat menyebabkan mata goyah atau juling. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, ayah dan bunda juga khawatir nih kalau anak-anaknya kenapa. Nah, biar teman-teman gak makin bingung, kita akan langsung mengundang narasumber kita untuk segera bergabung untuk ngobrol bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat, Dokter. Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktu untuk join bersama di live Instagram kita di tengah kesibukan dan aktivitas yang padat merayap. Sekarang juga malah lagi poli ya dokter habis ini ya. Iya, iya. Nah, dokter, karena teman-teman ini udah nggak sabar nih untuk bisa bergabung di talk show kita terkait katarak pada anak. Bagaimana kalau kita langsung aja di beberapa pertanyaannya? Boleh, silakan ya. Nah, dokter, kan teman-teman juga masih awam nih, mereka tuh percayanya kalau katarak itu berasal dari apa ya, hanya dialami oleh orang-orang yang tua aja nih dokter. Nah, ternyata katarak ini juga bisa pada anak. Bagaimana sih dokter kok bisa katarak pada anak ini? Silakan dokter. Ya, terima kasih Rani ya. Memang secara umum kita selama ini mengenal katarak itu hanya pada orang tua gitu. Memang sebagian besar katarak itu terjadi pada orang tua yang kita sebut sebagai katarak senilis. Jadi katarak itu sendiri artinya kekeruhan pada lensa. Itu berasal dari bahasa Latin yang dikatakan katarakta. Jadi katarakta itu artinya air terjun. Jadi orang yang menderita katarak ini seperti melihat di belakang air terjun. Itu bisa kita bayangkan ya bagaimana ya kita lagi melihat sesuatu benda, ada air terjun di depan mata kita yang menghalangi. Itulah kira-kira penglihatannya orang yang menderita katarak. Makanya dinamakan katarakta. Ya. Jadi katarak itu memang umumnya terjadi pada orang tua, tapi bisa saja terjadi pada anak. Mulai dari anak baru lahir sampai usia perkembangan menuju dewasa. Kalau dari baru lahir itu kita sebut dengan katarak kongenital. Ya.
Kemudian kalau di atas itu kita sebut dengan katarak juvenil. Katarak kongenital ini paling sering terjadi, itu penyebabnya itu paling sering adalah infeksi pada ibu waktu hamil, yaitu infeksi yang kita kenal dengan TORS, ya, toxoplasma, rubella, kemudian herpes, dan sifilis. Terutama pada trimester pertama kehamilan, ya, pada awal-awal kehamilan itu di sana itu awal-awal dari terbentuknya lensa. Jadi terganggu nanti pembentukan dari kristalin dari protein lensa sehingga dia menjadi keruh. Bisa juga terjadi karena sekitar 20 sampai 27% itu karena proses genetiknya sendiri yang diturunkan secara autosomal dominan namanya. Itu seperti kita temui pada penyakit Down syndrome, ya. Kemudian pada penyakit Norris disease, ya. Kemudian pada Low syndrome, ya. Itu. Jadi bisa juga genetik. Kemudian yang perlu hati-hati sekali nih ibu-ibu, ya, terhadap anak-anak juga bisa disebabkan karena traumatik pada matanya, ya. Misalnya anak-anak memegang benda-benda tajam misalnya, ya, pena, ya, kemudian lidi, kemudian pisau, gunting, ya cukup sering kita temukan. Jadi anak-anak di bawah 2 tahun, 3 tahun itu dia kan tidak ngerti itu. Jadi nanti tanpa sengaja nanti ketusuk matanya, bisa juga terbentuk katarak yang kita sebut dengan katarak traumatik, ya. Kemudian juga bisa terjadi karena penyakit-penyakit tertentu, peradangan, ya, yang uveitic katarak, ya, yang itu biasanya terjadi pada artritis, ya, sindroma artritis, ya. Nah, jadi ada peradang pada sendi juga bisa menyebabkan adanya katarak. Kemudian juga bisa terjadi pada gangguan metabolik pada anak, seperti pada penderita galaktosemia. Jadi bisa saja katarak itu kita temukan pada bayi baru lahir dan pada anak, tidak hanya pada orang tua. Memang paling banyak kita temukan pada orang tua. Ya, mungkin gitu, Rani. Oh, terima kasih dokter. Tuh, teman-teman, berarti untuk katarak itu nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak juga bisa terkena. Dari kena infeksi waktu kehamilan, biasa pada trimester 1 ya dokter ya. Terus, Iya, paling sering. sendi, memang ada penyakit sendi, dan juga trauma. Bisa cedera terkena benda tajam, tertusuk ke mata, sehingga itu bisa menyebabkan terbentuknya katarak. Nah dokter, mungkin ayah dan bunda di rumah tuh bingung nih, kapan seharusnya mereka anaknya harus diperiksakan ke rumah sakit untuk bisa tahu gejala kataraknya. Idealnya kapan diperiksakan ke rumah sakit? Ya, terima kasih, ya. Ini sebaiknya kita sebelum kita mengatakan kapan kita harusnya ke rumah sakit, kita mengenali dulu gejala katarak pada anak, ya. Ya, supaya lebih penting, supaya lebih lebih kita mengerti, oh ini mungkin jangan-jangan anak saya katarak. Jangan-jangan ini, ya. Jadi gejala yang paling sering itu yang kita sebut sebagai leukokoria atau mata kucing. Jadi sewaktu kita melihat mata anak itu ada seperti pantulan cahaya putih itu di tengah-tengah, yang kita bilang itu hitam mata itu, ya, atau kornea. Sebetulnya mata kita itu di depan kan bukan hitam, itu bening. Ya, jadi terlihat di situ ada keputihan, ya, warna putih di tengah bulat. Itu apa yang kita sebut dengan leukokoria. Kemudian gejala yang sering juga itu kalau anak udah di berumur 6 bulan, biasanya ada gerakan mata anak itu yang tidak beraturan, gerak kiri, gerak kanan sendiri, gitu, ya. Itu kita sebut dengan nistagmus. Itu adalah upaya untuk mencari rangsangan cahaya.
Kemudian juga kalau kataraknya itu pada satu mata, anak terlihat juling, ya. Jadi matanya yang katarak itu akan jadi juling. Jadi ini gejala-gejala penting yang harus kita kenali. Jadi kalau kita ketemukan gejala begitu, ya kita harus segera mencari pertolongan ke dokter mata kita. Kapan kita harus memeriksakan anak begitu? Secepatnya. Karena ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita harus sadar bahwa perkembangan pertumbuhan penglihatan manusia itu paling rawan itu adalah 1 tahun pertama. Ya, dari proses mulai dari kelahiran sampai 1 tahun pertama itu adalah masa-masa yang paling krusial dari pembentukan tajam penglihatan kita. Jadi kalau di usia segitu sudah ada katarak, itu harus segera diperiksakan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di rumah menemukan adanya gejala-gejala seperti tadi, ya sebaiknya segera mencari pertolongan ke dokter mata terdekat. Mungkin demikian, Rani. Ya, terima kasih dokter. Nah, tuh teman-teman dan ayah bunda yang di rumah, kalau seandainya melihat ada kayak mata kucing di mata anak-anak ayah bunda, bisa langsung diperiksakan untuk bisa tahu nih apakah anak ayah dan bunda itu ada gejala katarak atau mungkin yang matanya itu bergerak tidak beraturan, kemudian seperti juling yang melihat ke sana kemari, itu tuh harus diperiksakan dulu untuk mengetahui gejala dari katarak. Nah, dokter kan lansia mengalami katarak, anak-anak juga mengalami katarak. Sebenarnya perbedaan katarak pada lansia dan anak itu apa sih, dokter? Ada bedanya nggak ya, dokter, untuk katarak? Kalau secara perbedaan dari penampakan klinis nggak ada ya, karena katarak itu kan artinya lensanya keruh ya, jadi sama-sama lensa keruh. Cuman yang berbeda itu pada orang tua itu kan pembentukan penglihatannya udah sempurna. Jadi kalau anak-anak itu adalah masa dari pembentukan tajam penglihatan anak, ya. Jadi gejalanya ya gejala yang tadi itu, ya adanya leukokore, kemudian ada nistagmus yang matanya gerak-gerak sendiri ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah tanpa peraturan, dan gerakannya biasanya kencang, ya. Kemudian atau mata juling. Jadi kalau kita periksa itu di depan slit lamp, ya biasanya keruh gitu, sama aja. Cuman ada bedanya, kalau orang tua kan itu biasanya dinamakan kortikal katarak gitu ya. Kalau yang nuklear katarak, ya nukleusnya yang keruh. Kalau anak-anak itu biasanya kortikal katarak. Tapi gejalanya mirip, seputih-putih aja kalau kita periksa pakai alat biasa. Gitu. Berarti gejalanya kurang lebih sama ya, dokter ya. Walaupun melihat asal kelihatan kayak ada kilatan seperti mata kucing atau mungkin gerakan mata yang berirama yang tidak bisa dikendalikan kayak juling, itu dokter memang itu harus diwaspadai ya, dokter, harus diperiksakan untuk penanganan katarak. Nah dokter, kalau misalnya gini, gejala itu ada di salah satu anak di sahabat para ayah dan bunda yang lagi nonton sekarang, terus mereka lebih milih menunda karena mereka merasa saya nggak apa-apa kok, saya nggak perlu dibawakan ke rumah sakit, periksa ke dokter, nanti disuruh operasi atau segala macam. Nah kalau seandainya dokter udah ditunda-tunda terus sehingga nanti ada perburukan atau kalau terjadinya komplikasi ya dokter ya, itu komplikasi yang biasa terjadi pada anak-anak yang mengalami katarak itu biasanya seperti apa dokter? Apa ada kemungkinan terburuk, misalnya buta dan lain sebagainya gimana dokter? Iya, itu tidak boleh sebetulnya ya. Kalau kita sayang anak itu harusnya secepatnya kita periksakan ya. Cuma kadang-kadang kita sering salah mengartikan sayang. Benar. Iya, salah mengartikan sayang. Sebetulnya justru pada anak-anak itu harus secepat mungkin dilakukan tindakan. Kenapa? Pembentukan penglihatan kita itu karena adanya rangsangan cahaya. Rangsangan cahaya itu nanti yang merangsang supaya retina atau saraf penglihatan kita itu jadi berkembang. Sekarang ada katarak di depan. Kita tunda tentu sarafnya, retinanya tidak akan berkembang dengan baik.
Nanti kalau udah telat, misalnya kita operasi pada usia 1 tahun atau lebih, pasti terjadi apa yang dinamakan mata malas. Mata malas itu adalah penglihatan anak kita itu tidak bisa normal, ya. Ini misalnya kita lakukan operasi pada usia 2 tahun atau 3 tahun. Walaupun sudah dioperasi, penglihatan mata anak kita itu akan tetap jelek, ya, karena sarafnya tidak terangsang sejak dari lahir. Jadi karena adanya hambatan cahaya masuk ke retinanya itu. Ya. Jadi yang paling ditakutkan itu justru amblyopia, karena amblyopia ini pengobatannya paling susah. Jadi kalau kita menunda operasi atau menunda memeriksakan anak ke dokter mata, kalau memang itu apalagi sudah dibilang oleh dokter mata, sudah diperiksakan ini ada katarak, harus segera dioperasi, kita tunda cari alternatif pengobatan lain, itu sayangnya salah. Tidak benar sayangnya, justru harus segera dilakukan operasi. Karena kalau udah misalnya dioperasi pada usia 5 tahun, apalagi misalnya satu mata, itu dilakukan operasi pada 5 tahun, walaupun operasinya berhasil dengan baik, penglihatan anak tidak akan baik seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena sarafnya tidak terangsang selama 5 tahun itu. Itu yang dinamakan amblyopia atau mata malas. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih dokter. Nah tuh Bunda di rumah kalau bilang sayang sama anak, bukan berarti karena sayang justru nggak dibawa ke rumah sakit. Kalau seandainya ada keluhan justru nggak diperiksakan keadaan mata anaknya, takut nanti terjadi apa-apa. Justru karena sayang dan mata anak masih berkembang dengan baik, masih dalam proses perkembangan, sehingga harus diperiksakan daripada nanti terjadi komplikasi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dokter, kalau seandainya jalannya harus dioperasi, dokter, untuk katarak, apa masa pemulihan yang dibutuhkan berapa lama, dokter? Kan ibu-ibu ini takut kalau anaknya nanti memang katarak, memang mereka sudah tahu anaknya ada mata kucing atau mata yang juling, memang ada gejala katarak. Mereka mau operasi, tapi mereka takut apa harus tunggu sebulan, matanya dikeluarkan dulu, apa dijahit dulu, gitu. Gimana proses kayak operasi seperti apa dokter pemulihannya? Begini ya, operasi apalagi di zaman-zaman sekarang ini udah kemajuan teknologi sudah sangat bagus ya, sudah sangat mengalami perkembangan beberapa tahun terakhir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu takut ya, karena operasinya nanti itu luka anak tidak dijahit ya, kemudian tidak ada terjadi perdarahan ya. Biasanya kita melakukan apa yang disebut dengan rekoemulsifikasi ya, jadi atau irigasi aspirasi ya. Jadi di sini relatif tidak ada trauma, jadi jangan dibayangkan mata mau dikeluarkan, mata mau dibelah, nanti dijahit segala macam, bukan. Dan masa pemulihannya cukup cepat, biasanya 1-2 minggu sudah bagus. Ya. Dan satu lagi yang pada anak ini berbeda dengan orang dewasa. Biasanya kalau orang dewasa cuman kita lakukan peko atau lensanya kita keluarkan, kita buang yang sudah keruh itu, lalu kita lensa tanam. Pada anak-anak itu ada sedikit kekasan yang berbeda. Misalnya kalau dia masih bayi di bawah 6 bulan, biasanya kita belum bisa melakukan penanaman lensa tanamnya, atau yang paling dikenal dalam istilah kedokteran tuh lensa intraokuler. Nanti baru 6 bulan, baru kita lakukan pemasangan. Dan ada lagi satu syaratnya kalau umur 6 bulan. Diameter korneanya itu sudah harus, atau diameter kornea itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu yang kelihatan hitam itu sebetulnya bening. Itu diameternya itu harus di atas 9 mm, baru kita bisa melakukan pemasangan lensa intraokuler. Kalau di bawah 6 bulan, biasanya kita tidak melakukan pemasangan intraokuler karena reaksi inflamasi sesudah operasi katarak pada anak-anak cukup tinggi. Jadi ditambah dengan adanya benda asing di dalam matanya, biasanya reaksi inflamasinya sedikit meningkat. Makanya biasanya kita tunda sampai usia 6 bulan. Cuman kalau kita lakukan operasi di bawah umur 6 bulan, itu biasanya kita bisa mengkoleksinya dengan misalnya pakai lensa kontak.
Jadi orang tuanya kita ajarkan bagaimana cara memasang lensa kontak pada bayi baru lahir, pada bayi-bayi itu. Kemudian bisa juga dengan koleksi kacamata. Nah, jadi setelah umur 6 bulan atau setelah 1 tahun, setelah memungkinkan kita melakukan pemasangan lensa intraokuler, baru kita lakukan pemasangan lensa intraokuler. Kalau dulu sekitar 2 tahun, kalau sekarang sudah bisa 6 bulan. Begitulah perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu akan selalu berkembang, orang akan selalu mempelajari bagaimana tindakan yang paling aman, yang paling baik, yang paling menguntungkan buat pasien. Demikian. Ya, terima kasih dokter tuh. Berarti Bunda, ayah dan Bunda nggak perlu khawatir lagi. Kalaupun nanti seandainya ada operasi, juga ada tindakannya, nggak perlu nunggu lama dengan kecanggihan teknologi juga. Dan kita di PLS Center memenuhi yang sangat canggih sehingga tanpa banyak tindakan. Memenuhi tindakan waktu ini juga sebentar, dan walaupun setelah selesai operasi juga tetap ada kacamata dokter kalau diperlukan ya dokter, dikasih kacamata setelah itu ya dokter. Iya, iya. Bisa kacamata, bisa lensa kontak. Ya tergantung nanti. Kalau orang tuanya cukup kita nilai cukup bisa melakukan, berani, itu bisa kita ajarkan memakai lensa kontak. Tapi kalau enggak ya minimal kacamata. Karena bagaimanapun kalau kita operasi, apalagi di bawah 6 bulan, itu kita tidak lakukan koleksi dengan kacamata atau dengan lensa kontak, tetap akan ada ambliopnya. Jadi makanya kita harus melakukan pembelian kacamata atau pembelian lensa kontak. Tapi kalau 6 bulan itu sudah bisa kita lakukan pemasangan lensa intraokular. Walaupun nanti biasanya kita lebihkan itu sekitar 2 dioptri namanya. Nah itu yang 2 dioptri itu jadi plus anaknya, karena anak ini kan akan mengalami perkembangan perpanjang bola mata, pertambahan besar bola mata. Jadi sampai umur 16 tahun itu masih bola mata kita itu masih berkembang. Makanya biasanya kita bikin koleksinya itu lebih plus. Nanti setelah anaknya berkembang itu dia udah diharapkan normal, nanti pada usia 12 tahun nanti normal. Ya berarti setelah tindakannya tergantung dari kondisi dari pasiennya itu sendiri dokter, mau dikasih lensa kontak, kacamata. Iya, tergantung. Dokter kalau seandainya nih kita orang banyak misalnya pasien nanya selain operasi ada nggak sih dokter yang bisa dilakukan, ada nggak sih pengobatan alternatif ataupun herbal yang bisa dilakukan, karena ya seperti yang dokter tahu kan, daripada harus sama operasi, daripada harus sama dokter, bisa nggak yang kita lakukan di rumah aja kalau udah ada keluhan seperti itu dokter? Ya itu sering juga kita temukan, karena dia rata-rata orang tuanya kan katanya nggak tega. Tapi saya sering bilang itu sama anak, sama orang tua, kalau sayang sama anak harus tega sebetulnya, karena teganya tega untuk kebaikan, bukan tega untuk menyakiti anak atau segala macam. Karena kita tahu katarak itu adalah perubahan pada kristalin atau protein dari lensa. Jadi katarak itu letaknya kira-kira 4,5 senti di belakang yang kelihatan hitam itu ke dalam ya. Itu di sana ada lensa yang terdiri dari protein ya. Warnanya itu mirip putih telur lah, kita bayangkan ya, putih telur. Lalu kalau anak yang katarak atau orang tua yang katarak itu ibaratnya putih telur yang kita masak. Iya, ya, putih telur yang kita masak ya. Itu bisa bapak-bapak atau ibu-ibu ya, bunda-bunda sekalian, bisa bayangkan ada nggak obat yang bisa membalikkan gitu? Putih telur udah kita masak gitu, itu udah putih warnanya, bisa nggak jadi bening lagi seperti apa? Kira-kira obat apa yang bisa kita berikan? Nah, jadi secara ilmu medis itu nggak memungkinkan. Ada katanya herbal lah ya, kemudian ada yang katanya obat-obat dari mana lah, tradisional dari sini, dari sana gitu. Ya secara ilmu medis dan secara kenyataan yang kita temukan memang nggak ada yang bisa. Karena memang kan, memang apanya itu sifatnya yang berubah.
Iya sama lah kayak tadi tuh putih telur kita masak nggak bisa. Lalu kita kasih obat supaya bisa seperti putih telur kayak tadi nggak mungkin, ya kan? Ya kira-kira begitu kan ya. Ya sama seperti nasi udah jadi bubur ya dokter, nggak Iya. mungkin uh, untuk kayak gitu. Jadi kalau saya udah pilih itu nggak ada jalan lain, nggak ada pakai air sirih atau misalnya pakai ada obat-obat daun-daun yang direbus terus diteteskan ke mata anak itu benar-benar nggak mungkin ya. dokter nggak mungkin bunda, ayah dan bunda jangan coba-coba ya. Nah dokter kalau untuk makanan nih dokter, ada nggak sih makanan yang harus dikonsumsi apa biar anaknya nggak katarak atau nanti biar mereka terhindar dari katarak gitu dokter? Nggak ada sih ya, karena itu kan perubahan kimiawi dari kristalin lensanya. Jadi nggak ada makanan-makanan tertentu yang bisa apa namanya menghindari katarak. Karena penyebabnya kita kan udah tahu tadi ada yang karena infeksi, memang proses pembentukannya itu di dalam kehamilan terganggu karena orang tuanya infeksi selama hamil. Lalu yang kedua ada kelainan genetik ya seperti Down syndrome segala macam tadi ya. Iya, memang udah genetik dari lensanya itu yang mengalami gangguan atau kelainan metabolik pada anak ya, dia menderita galaktosemia misalnya. Memang proses penyakitnya itu yang menyebabkan terjadinya katarak gitu. Dan untuk ibu-ibu bapak-bapak ketahui bahwa katarak pada anak ini itu akan terjadi secara insidennya itu menurut penelitian itu sekitar 1,8 sampai 3,6% dari 10.000 kelahiran. Jadi bisa kita bayangkan kalau ada anak-anak lahir 10.000, itu kira-kira 3%-nya akan menderita katarak yang kita sebut yang katarak kongenital. Ya, jadi cuma kalau untuk vitamin-vitamin ya bagus-bagus saja kalau kita berikan misalnya sayur segala macam. Ya. Baik dokter, ini kita sudah sampai di penghujung pertanyaan terakhir dokter. Nah, untuk sedikit memberikan kesan untuk sahabat para center semua, ayah dan bunda yang menonton, mungkin ada closing statement dokter yang akan disampaikan untuk para sahabat para center yang mungkin sedang menonton Instagram kita terkait katarak pada anak. Terima kasih ya bergabung dengan Instagramnya Padang Center pada siang ini. Bunda-bunda, bapak-bapak sekalian, yang harus kita pahami adalah kalau kita sayang sama anak, sayanglah secara positif gitu ya. Jadi jangan kita sayang sama anak, enggak tega, enggak segala macam, justru nanti malah anaknya yang jadi korban. Karena bagaimanapun katarak pada anak itu berbeda dengan katarak pada orang tua. Kalau katarak pada orang tua, kalaupun ditunda operasinya misalnya, asal tidak terjadi komplikasi, kalau ada suatu saat dia mau dioperasi, itu insya Allah penglihatannya akan bagus. Tapi kalau pada anak, semakin lama ditunda, maka hasil yang kita harapkan semakin jauh dari harapan kita, ekspektasi kita. Karena apa yang kita bilang tadi, ambliopia atau mata malas yang selalu terjadi pada katarak pada anak. Jadi kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah memeriksakan anaknya, misalnya dikatakan dokter katarak ya, saran saya secepatnya saja dioperasi, jangan ditunda. Kasihan anaknya. Karena masa depan mereka masih panjang. Coba bayangkan kalau anak kita dari umur mulai dia bisa untuk hidup mandiri lah ya, sampai dia tua itu berapa tahun kira-kira. Sedangkan penglihatannya tidak bagus. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka ke depannya. Jadi saran saya, segera dioperasikan, diperiksakan dioperasi kalau memang disarankan dokter operasi, supaya masa depan anak kita justru akan lebih bagus ke depannya dibanding kita sayang, kita tunda, justru dia akan mengalami hambatan secara sosial, secara mental, secara ekonomi sampai dia tua. Mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter untuk informasi yang sudah dokter bagikan bersama kami di sesi sharing live Instagram kali ini. Nah, untuk sedikit informasi nih dokter dari kami, untuk pendaftaran di hari H kunjungan dapat melalui nomor WhatsApp di 0811 6619 987 dan pada hari H-1 kunjungan melalui booking antrian di website kami yaitu ketik antrian pada icenter.com dan nomor layanan PIC rumah sakit pada nomor 0811 6681 200. Nah, ini juga hal yang paling penting sekali pada Center sedang mengadakan sayembara arsitektur center yang berhadiah nggak kaleng-kaleng teman-teman, total 150 juta. Nah, untuk info lebih lanjut, jadi bagi teman-teman yang punya kenalan arsitek, nah yang bisa nih ikut gabung join bersama. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi sayembara rumah sakit rkmpec.com. Nah, ini sekali lagi sayembara rkmpec.com. Nah, sebelum kami memulai acara, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rumah Sakit Khusus Mata Center, kepada Dr. Pati selaku pemateri kita dan juga follow-up serta masyarakat Padang yang senantiasa mengikuti pembahasan melalui Instagram live ini. Nah, salam mata sehat, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, sama-sama.